yang tensinya mungkin 150, 60 udah terkena yang namanya penyakit stroke, betul nggak? Betul, tapi ini mama saya luar biasa banget Bapak Ibu ya, kuat tensi setinggi itu. Nah itu dengan tensi setinggi itu apa yang dirasain Mak? Kepala pusing sih, sakit perut, nggak bisa ngapa-ngapain kalau pas pulang gitu. Mau diri aja nggak berani. Berarti cuma tidur karena pas pusing di jalanan ke kamar mandi, jatuh di kamar mandi 2 kali. Ya, jadi yang dirasain mama saya benar-benar pusing. Sebenarnya mama saya ketika darah tingginya naik ya, mama saya ini nggak berani yang namanya berdiri Bapak Ibu ya. Tapi mungkin waktu itu benar-benar udah nggak nahan, mungkin ke kamar mandi ya. Jadi mama saya ke kamar mandi sendirian itu ya Pak ya, sendirian. Akhirnya di kamar mandi jatuh ya Bapak Ibu ya. Kalau mama saya tubuhnya ini lemah dengan tensi setinggi itu, apalagi dengan keadaan jatuh Bapak Ibu ya. Mungkin kalau orang yang tubuhnya lemah udah terkena yang namanya stroke, bener atau enggak? Betul ya, tapi kan alhamdulillah mama saya ini luar biasa Bapak Ibu ya, kuat ya, tensi setinggi itu, bahkan jatuhnya udah 2 kali Bapak Ibu ya, tapi tidak terjadi yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sekarang masih sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tensinya tinggi, mama cuma di rumah aja, tiduran aja. Masih depan ada tahan, jadi di kamar mandi nggak ada orang. Jalan nggak jalan lah, ngeset gitu loh. Tetapi pas diri mau berhenti kan penting, jatuh di situ. Ya, terus nggak ditolongin, katanya kalau jatuh jangan dipegang. Ada ponakan saya itu diliatin aja, ditungguin sampai bangun sendiri. Nggak boleh dipegang katanya. Nggak boleh dipegang katanya kalau jatuh ya Maya. Jadi biarin aja sampai mama saya bisa berdiri. Akhirnya bisa berdiri sendiri kan? Ditungguin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan tensi yang setinggi itu ya yang dirasain mama saya, kepalanya pusing ya Bapak Ibu ya. Apa-apa nggak bisa, di rumah cuma duduk, mungkin tidur ya. Kalau aktivitas nggak dilakuin, aktivitas rumah ya Mas ya. Dilakuin mungkin anak ya Bapak Ibu ya. Nah terus tadi apalagi keluhannya pinggang sakit ya, itu juga udah berapa lama Mak? Pinggangnya rasa sakitnya terasa baru 1 tahun ya. Nah ini kita tanya gimana rasa sakitnya Mak, boleh diceritain? Kalau duduk gini nggak tahan, gini bisa sakit nggak bisa. Oh jadi kalau duduk nggak tahan lama ya? Sekarang gini, namanya gini. Baru bisa lama ya, berarti kalau waktu pinggangnya sakit duduk lama nggak bisa, harus banyak gerak, mungkin berdiri ya Bapak Ibu, tidur duduk nggak bisa lama karena memang benar-benar pinggangnya sakit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada nggak yang keluarnya sama seperti mama saya, pinggangnya sakit ya? Kalau dulu benar-benar nggak bisa lama ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti berdiri duduk lagi, enaknya dibawa tidur aja gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk jalan waktu itu gimana Mak? Kalau untuk jalan ya kalau habis duduk kan diri gini ya Nyut ya, nyeri ya Bapak Ibu ya. Jadi itu dari keluhan yang di bagian pinggang. Nah terus tadi keluhannya apa lagi? Asam urat. Asam uratnya udah berapa lama ini? 2 tahun. 2 tahun juga ya Bapak Ibu ya. Penyakitnya rata-rata udah lama semua ya Bapak Ibu ya, hampir 2 tahunan. Nah ini kita tanya waktu itu asam uratnya berapa Mak? 7 ya Bapak Ibu ya. Yang dirasain apa asam urat? Ini bengkak untuk diri nggak bisa, duduk sholat nggak bisa, sholatnya duduk di kursi gini. Sholatnya duduk di kursi, tapi yang sakit bagian kaki aja sampai ke tangan nggak? Ke tangan, kaki ini bengkak sini. Kalau udah bengkak nggak bisa jalan, sakit, nyut gitu. Bapak Ibu ya, jadi waktu itu mama saya asam uratnya sampai di angka 7 ya Bapak Ibu ya, sedangkan normalnya itu adalah 5. Jadi yang mama saya rasain ya Bapak Ibu ya, kakinya itu sakit, tangan sakit, bahkan waktu itu kata mama saya bagian lutut ya Mak?
Iya, bagian lutut sampai bengkak ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa bisa bengkak-bengkak ya Bapak Ibu ya? Jadi yang namanya asam urat ini adalah kelebihan yang namanya zat purin ya Bapak Ibu ya. Zat purin ini dari yang namanya makanan. Kalau orang asam urat nggak boleh makan apa? Kacang, hijau-hijauan, jeroan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dari pola makan itu tersebut ya, ketika ada dari pola makannya menumpuk ya, zat besinya menumpuk terlalu berlebihan, maka lama-lama di dalam tubuh menjadi yang namanya zat purin. Nah, jika zat purin tersebut dibiarkan di dalam tubuh, ini lama-lama mengkristal Bapak Ibu. Kalau sudah mengkristal, nempelnya di sendi-sendi. Makanya kalau orang asam urat terlalu tinggi, sendinya bengkak, entah jempol kakinya, lututnya, jari tangannya ya Bapak Ibu, karena di bagian sendi ada penumpukan yang namanya zat purin ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu mama saya hampir jalan pun nggak bisa Bapak Ibu ya, karena bagian lututnya memang dua-duanya bengkak ya Ma. Sampai berapa lama itu? Kalau bengkak gitu sampai 1 minggu. Kalau saya bengkak itu minum obat kan, kalau minum obat ya agak mendingan. Ya Minum Allah, obatnya habis ya kumat lagi. Ya Allah, itu jadi ya Bapak Ibu ya, yang dirasain mama saya dari yang namanya asam urat bahkan bisa menyebabkan tidak bisa jalan ya. Bayangin kalau memang Bapak Ibu di posisi mama saya Bapak Ibu, 1 minggu nggak bisa jalan ya dari asam uratnya. Bahkan tadi sudah kita dengar ya, dari darah tingginya pun beliau juga tidak bisa jalan karena memang benar kepalanya pusing ya. Kalau dipaksain jalan ujung-ujungnya jatuh ya. Benar-benar menyiksa nggak Bapak Ibu ya? Menyiksa ya Bapak Ibu, benar-benar menyiksa. Untuk aktivitas juga nggak bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Terus yang terakhir tadi apa Mak? Vertigo. Muter-muter kayak mana ya? Nggak melayang-layang gitu. Dari asam lambungnya bukan ini. Nggak tahu. Tapi kalau asam lambungnya kambuh, kepalanya juga Iya. Bapak Ibu, ya jadi ini juga kebanyakan ya Bapak Ibu, orang yang punya penyakit asam lambung ini kepalanya pusing, jadi yang namanya vertigo. Mungkin mama saya ini ada vertigo juga dari yang namanya asam lambung. Apalagi asam lambung mama saya kan ini cukup lumayan bisa dibilang parah ya Bapak Ibu ya. Ketika kambuh tidak sadarkan diri ya, lalu dibawa ke rumah sakit. Jadi yang dirasain mama saya, kepalanya ini pusing. Kata mama saya apa tadi? Geliang-geliang ya Bapak Ibu ya. Muter-muter. Kalau untuk jalan Nggak bisa lah jalan. Tiduran goyang dikit aja kayak terbang gitu. Kayak mana ya? Sakit betul. iya, dibawa tidur kayak terbang, rasanya kayak melayang-layang ya. Ngejoknya tetap Tempat yang terang itu nggak bisa lihat terang yang itu udah berapa lama Mak vertigonya? lama ya. Selama aku punya asam lambung itu. Ya, jadi selama punya asam lambung bareng sama yang namanya vertigo. Jadi dari apa yang tadi kita dengarkan ya Bapak Ibu ya, yang mama saya ceritakan dari penyakitnya yang beliau rasakan ini, menurut Guru Revi benar-benar sangat menyiksa. Tapi mama saya luar biasa sih Bapak Ibu ya, dari banyaknya keluhan yang mama saya rasain ya Bapak Ibu, alhamdulillah boleh Bapak Ibu lihat ya dengan kondisi yang sekarang ya masih sehat ya. Mungkin kalau orang yang tubuhnya lemah, entah apa yang terjadi ya Bapak Ibu ya, mungkin udah terkena yang namanya stroke. Apalagi dengan dari tensinya yang tadi kita dengar, berapa tadi tingginya? 195 per 110. Tinggi banget ya Bapak Ibu ya. Rasanya gimana itu pusingnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita tanya sama mama saya sekarang, dari 5 keluhan mama ini, usaha apa yang udah pernah mama lakukan, upaya untuk menyembuhkan penyakitnya udah kemana aja? Ya ke dokter, ke puskes, ke rumah sakit, bidang-bidang itu. Kalau kumat kan bidang. Jadi Rumah sakit, kalau ke rumah sakit itu ya kalau aku nggak sadar itu datang dari rumah sakit. Jadi upaya untuk menyembuhkan penyakitnya itu mama saya bisa dibilang berobatnya udah kemana-mana. Nah ya Bapak Ibu ya,
dokter udah, ke bidan udah, ke puskes udah, bahkan kata mama saya bisa masuk ke rumah sakit itu kalau memang beliau sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba bangun-bangun udah di rumah sakit, udah dirawat. Jadi usaha yang beliau lakukan udah kemana-mana. Pernah nggak mak berobatnya sampai jauh banget? Enggak, paling sekitar sini Sekitar di rumah sakit sini yang lewat klinik sini. Jadi kalau udah masuk rumah sakit ya Bapak Ibu ya, ataupun berobat di bidan, di puskes itu kan pasti dikasih yang namanya obat, betul nggak? Ya, jadi dulu mama minum yang namanya obat. Iya. Ya, selain minum obat ada nggak yang mama minum selain obat? Ya ada obat dari dokter dari bidan itu. Biasanya kan mungkin ada Bapak Ibunya yang buat herbal, yang Ini apa itu daun salam, terus daun sirsat itu. jadi obat iya, herbal iya, ya Bapak Ibunya. Kita tanya setelah minum obat apa yang dirasain? Kalau habis minum obat ya sembuh, kemasan obatnya habis. Nanti ya kumat lagi. Kalau nggak diminum ya. Bapak Ibu, iya, jadi kata mama saya memang ketika dulu minum yang namanya obat, mungkin ketika lututnya sakit, perutnya sakit, asam lambungnya naik, kepalanya pusing, ketika mama saya minum yang namanya obat, ini mendingan Bapak Ibu ya, rasa nyerinya berkurang, rasa sakitnya berkurang, rasa sakitnya hilang kata mama saya. Tapi kata mama saya juga ketika obatnya nggak diminum, rasa sakitnya kerasa lagi, kumat lagi, kakinya menyut lagi, ya mual lagi, mungkin kepalanya pusing lagi. Jadi kenapa ya Bapak Ibu, di sini Guru Revi akan menjelaskan kenapa ketika Bapak Ibunya sakit minum yang namanya obat, ini sembuhnya cuma sebentar ya Bapak Ibu, karena yang namanya obat ini fungsinya mengurangi rasa sakit dan mengurangi rasa nyeri. Sedangkan manusia bisa sakit penyebabnya dari apa? Darah kotor. Dari yang namanya darah kotor. Berarti kalau Bapak Ibunya sakit pengen sembuh, seharusnya gimana? Darah kotornya dibersihkan, tulang belakangnya diperbaiki, betul atau enggak? Betul ya. Tetapi ketika Bapak Ibunya minum obat, kira-kira obatnya bisa nggak bersihin darah kotor? Bisa nggak obatnya memperbaiki tulang belakang? Nggak bisa ya, makanya obatnya ketika diminum hanya mengurangi rasa sakit ya, tidak bisa membersihkan yang namanya darah kotor. Makanya ketika Bapak Ibu sakit minum yang namanya obat, sembuhnya cuma sebentar, karena obatnya tidak bisa menyembuhkan dari akar penyakit. Paham sampai sini? Paham ya. Jadi ketika dulu mama minum obat, ini minum obatnya udah berapa lama? Apa minum obat? Minumnya obat udah berapa lama? Selama sakit minum obat terus, kalau habis hapus obat, habis hapus obat. Jadi bisa dibilang setiap hari minum obat ya. Nah dulu setiap hari minum obat, seharinya berapa kali minum obatnya? Sehari 3 kali, 16 butir. Bapak Ibu, kata mama saya seharinya minum obatnya 3 kali. Ya kalau sekali minum dalam 3 harinya bisa 16 butir obat. Wow, Banyak atau enggak? Pagi 5, siang 5, malam 6. Pagi 5, siang 5, malamnya 6 butir. Darah tingginya kan diminum malam. Iya, darah tingginya diminum malam ya. Jadi mama saya seharinya waktu sakit ya Bapak Ibu minum obatnya sehari bisa 16 butir. Bayangin Bapak Ibu ya, padahal mama saya sakit udah bertahun-tahun, berarti mama saya minum obatnya pun udah banyak ya. Yang dirasain apa mah banyak minum obat itu? Berat lah badannya. Rasanya sampai obat lah. Mulutnya sampai pahit kalau pagi bangun tidur, rasanya obat. Jadi yang mama saya rasain ya Bapak Ibu ya, badannya berat, kata mama saya kalau bangun tidur ya rasanya mulutnya ini seperti bau obat, karena memang mama saya lama Bapak Ibu ya konsumsi obatnya, bahkan yang diminum pun seharinya banyak, bisa 16 butir ya. Ada perubahannya nggak Mas selama ini? Ada saja. Sebentar.
cuma sebentar, ada perubahannya tapi cuma sebentar. Sekarang Guru Revinya mau tanya, Mama terapi di sini ini udah berapa kali? Apa ya, dari pertama buka? Dari buka berarti udah ada 2 bulanan ya? Iya. Terapinya udah ada 2 bulanan. Yang ngajak terapi awal-awal siapa, Pak? Dapat kartu undangan itu. Itu pas. Ya, dapat brosurnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mama saya terapi di sini udah berjalan selama 2 bulan lebih lah ya Bapak Ibu ya. Awal-awal terapi beliau dapat yang namanya undangan brosur. Nah, ini kita tanya awal-awal terapi, mama dapat reaksinya apa? Mual, pusingnya itu sampai 1 minggu. Pusingnya sampai 1 minggu. Terus apa lagi keluarnya? Udah ya. Udah, reaksinya itu aja ya. Jadi Bapak Ibu, ya jadi awal-awal terapi mama saya dapat reaksinya mual sama sakit kepala, pusing ya. Bahkan ini pusingnya sampai 1 minggu. Ya, pasti pusing. Iya. Sebentar, nanti siang nggak pusing. Pusingnya cuma sebentar, nanti pusing, nanti enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika awal terapi pasti Bapak Ibunya dapat yang namanya reaksi. Salah satunya contohnya seperti mama saya ini, mual, ya pusing ya Bapak Ibu, bahkan pusingnya bisa sampai 1 minggu. Jadi di sini Guru Revi akan menjelaskan. Jadi yang namanya reaksi ini adalah proses penyembuhan awal di mana penyakitnya Bapak Ibu itu dikeluarkan ya, sisa obat-obatannya dikeluarkan, racun yang ada di dalam tubuh dikeluarkan. Jadi kalau Bapak Ibu awal terapi kepalanya sakit, mual, muntah ataupun gatel-gatel, buang air kencing terus menerus ataupun diare, Bapak Ibu nggak boleh takut ya Bapak Ibu ya. Tandanya racun yang ada di dalam tubuh ini sedang proses perubahan, sedang dikeluarkan. Jadi kalau dapat reaksi, Bapak Ibu nggak boleh takut. Terapinya harus tetap dilanjutkan. Awal-awal dapat reaksi pusing selama 1 minggu, takut nggak Mak? Nggak takut, masih tetap rutin terapi. Sampai sekarang masih rutin. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Terapinya 2 bulan rutin Bapak Ibu. Sekarang kita tanya mama saya, selama terapi di sini 2 bulan, apa yang beliau rasakan? Perubahannya apa Mak yang dapetin di sini? Banyak, darah tingginya udah normal, lalu 40 baru 80 darah tingginya. Nah, kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Darah tingginya udah normal ya Bapak Ibu. Padahal awalnya beliau tadi berapa tensinya? 195/110. Sekarang normal menjadi 140/80. Kasih tepuk tangannya Bapak Ibu ya. Kemudian perubahannya apa lagi Mak? Asam lambungnya udah nggak pernah mual lagi, mual tapi kan jarang ya Kak, kakinya ya. Mendingan ya, kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi perubahannya Mak? Sholatnya ini udah enak, udah sholatnya udah Sholatnya udah normal, jalan udah bisa. Tapi kan kalau duduk kan mau diri susah sekarang. Enak, coba sekarang. Wah, kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Tadinya nggak bisa jongkok Bapak Ibu, sekarang udah alhamdulillah bisa Bapak Ibu ya. Lututnya nggak sakit lagi. Padahal dulu gimana? Kata mama saya, jalan nggak bisa ya, lututnya bengkak karena asam urat. Sholatnya udah normal. Sholatnya udah normal. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Alhamdulillah udah banyak perubahan. Nggak minum obat lagi. Selama terapi nggak minum obat lagi. Wah, udah nggak minum obat lagi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah udah banyak perubahannya. Kepalanya masih suka pusing atau enggak Mak? Yang pusing tapi kan nggak kayak tadinya. Nggak kayak tadinya. Udah berkurang ya. Udah ada perubahannya. Kasih tepuk tangan yang meriah.